Hey, nyo kabar bro? Di video kali ini gue akan mereview sebuah HP terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Hot 10. Tapi ada yang berbeda dengan review kali ini, berbeda dengan video-video gue sebelumnya, karena HP yang bersangkutan sudah hilang. Ya, hilangnya hari ini ketika gue mau bikin footage untuk videonya. Jadi di video ini mungkin gue akan pakai footage seadanya aja, tapi kalian nggak perlu khawatir karena reviewnya memang sudah gue siapkan, gue sudah punya penilaian. Mudah-mudahan informasinya bisa menjadi panduan kalian untuk memilih apakah HP ini cocok buat kalian atau enggak. Yuk langsung aja kita mulai. Ini dia review Infinix Hot 10. Seperti biasa gue mau mulai dari desainnya. Desain HP ini itu memanjang karena layarnya cukup luas dengan aspek rasio 20,5 banding 9. Untuk kamera depannya menggunakan desain punch hole. Ini menjadi suatu kelebihan ya. Memang masih sedikit HP-HP yang menggunakan desain punch hole. Kalaupun ada dari brand lain, tentu spesifikasinya lebih rendah. Untuk bagian belakang kita akan menemukan desain kamera yang kotak. Di dalamnya ada 4 kamera dan 4 LED flash. Sensor fingerprint juga diletakkan di bagian belakang. Backdoornya punya motif garis-garis yang akan berkilau saat terkena cahaya dan memberikan kesan yang menawan. Backdoor ini terbuat dari plastik tanpa proteksi khusus. Tapi nggak usah khawatir karena Infinix juga memberikan case tambahan di dalam paket penjualannya. Kebagian layar menggunakan layar berteknologi IPS berukuran 6,78 inch dengan resolusi 720 x 1640 pixel. Layar ini memiliki kerapatan 264 ppi. Kalau ada yang bilang burik, ya enggak juga lah ya. Layar ini masih nyaman untuk dipandang mata. Walau jelas nggak sedetail resolusi Full HD. Menggunakan kaca 2.5D curved glass memberikan feel yang lembut pada bagian sisi layar. Sayang layar ini tidak memiliki proteksi khusus. Sebenarnya Infinix memberikan anti gores plastik di dalam paket penjualannya, tapi kalau gua sih nggak gua pakai karena selain masangnya rada susah, gua sudah nyaman dengan layarnya yang terasa lembut. Kalau dipasang anti gores plastik, tentu feel-nya jadi berbeda. Tapi jangan ditiru ya, sebaiknya digunakan anti gores ataupun lebih baik kalian gunakan tempered glass. Kebagian sistem operasi dan UI menggunakan Android 10. HP ini menggunakan antarmuka XOS Dolphin versi 7.0.0. Fitur di XOS ini juga sudah cukup lengkap. Yang gue suka adanya Smart Panel yang berfungsi menampilkan berbagai shortcut fitur dan aplikasi pilihan. Gue bisa mematikan layar dan mengatur volume suara tanpa menekan tombol fisiknya. Ada juga mode WhatsApp. Dengan mengaktifkan fitur ini, maka aplikasi lain hanya bisa menggunakan data internet saat sedang digunakan saja, dan data akan dibatasi saat aplikasi berada di latar belakang. Tapi tidak dengan WhatsApp, karena WhatsApp tetap menjadi prioritas dan akan tetap bisa terhubung walau sedang tidak digunakan. Dengan adanya fitur ini, tentu saja bisa menghemat penggunaan data internet dan tentu saja masih bisa terhubung dengan WhatsApp. Buat yang tanya apakah ada fitur aplikasi ganda, sayang sekali Infinix Hot 10 tidak punya fitur ini, jadi kalian perlu menginstal aplikasi pendukung. Kekurangan lain ada pada auto brightness-nya. Ketika berada di ruangan yang gelap tanpa penerangan lampu, kecerahan layarnya tidak turun ke level terendahnya. Artinya layar masih terlihat cukup terang, jadi kita perlu mengurangi secara manual tingkat kecerahan layarnya. Semoga masalah ini bisa diperbaiki melalui update software. Ada lagi yang cukup mengganggu dari UI di HP ini, adalah banyaknya bloatware dan seringkali muncul notifikasi yang nggak penting. Untuk menonaktifkan notifikasi di XOS, caranya sudah pernah gua bagikan di video review Infinix Smart 5, bisa kalian cek pada pembahasan UI-nya. Walau notifikasi ini bisa dinonaktifkan atau diminimalisir, tapi nggak semua pengguna tahu caranya. Khawatirnya hal ini bisa memperburuk citra Infinix karena di HP-nya banyak iklan dan aplikasi yang nggak jelas. Untuk urusan hardware komputasi, Infinix Hot 10 mempercayakan bagian ini kepada MediaTek dengan SoC seri G, yaitu Helio G70. Ini adalah SoC gaming dari MediaTek yang masih bisa gua rekomendasikan. Di bawahnya masih ada Helio G35 dan Helio G25, tapi cuma gaming ala-ala MediaTek aja. Penggunaan RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB cukup mengejutkan gua. Pasalnya, brand lain dengan harga dan SoC sekelas hanya berani kasih RAM 3GB. Kombinasi ini memberikan performa yang mantap, baik multitasking dan gaming bisa berjalan dengan lancar untuk ukuran smartphone dengan harga 1,7 jutaan. Game populer seperti PUBG Mobile bisa dimainkan dengan framerate ultra di grafik smooth, tapi dengan setting ini frame rate-nya kurang stabil. Gua lebih merekomendasikan setting grafik smooth high. Sayang sekali untuk sensor gyroscope hanya berupa virtual sensor yang sensitivitasnya tidak sebaik hardware sensor.
Speaker musik di HP ini tidak begitu baik. Keluaran suaranya terdengar pecah saat volume suara berada di atas 80%. Kebagian kamera dibekali 4 kamera belakang dengan resolusi 16 megapiksel sebagai kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, 2 megapiksel kamera pengukur kedalaman, dan QVGA sebagai low light sensor. Sayang sekali gue nggak bisa nampilin hasil fotonya karena belum sempat gue pindahin ke laptop, HP-nya udah hilang. Tapi gue bisa kasih gambaran tentang kamera di HP ini. Hasil foto kamera utamanya sudah bisa dibilang cukup bagus untuk harganya. Untuk kamera makro hasilnya biasa banget, kesannya hanya sebagai pelengkap aja. Walau tidak memiliki mode pro atau mode manual, yang menarik adanya mode super night atau super malam yang merupakan mode khusus untuk mengambil gambar dalam kondisi minim cahaya atau saat malam hari. Dengan menggunakan mode ini hasil foto jadi lebih baik, minim noise, dan hasil foto lebih terang dibandingkan dengan mode normal atau AI cam. Tapi satu catatan untuk mode Super Night ini adalah warna yang dihasilkan cenderung berlebihan dan tidak natural. Untuk kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel hasilnya tidak jujur. Kenapa? Begitu kita foto padahal tidak pakai efek beauty, kulit bakal kelihatan lebih mulus dan lebih putih. Mungkin kalau cewek-cewek sih suka dengan mode yang seperti itu ya. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5200 mAh, punya daya tahan yang memuaskan. Sebagai gambaran, gue menggunakan satu SIM card aktif dengan jaringan 4G dan tanpa menggunakan Wi-Fi. Gue bisa mendapatkan screen on time selama 10 jam, itu sudah termasuk bermain PUBG 4 kali game Classic Squad. Untuk standby-nya bisa menembus 1 hari 20 jam. Kalau nggak dipakai bermain game sama sekali, gue bisa mendapatkan screen on time selama 11 jam dengan waktu standby 2 hari 9 jam. Mantap kan? Untuk pengisian baterai, Infinix hanya memberikan charger dengan output 5 volt 2 ampere. Dari 0% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kesimpulannya, untuk harga 1,7 jutaan, yang gue suka dari Infinix Hot 10 adalah desainnya yang trendy, layarnya terasa lembut, performa yang mumpuni termasuk untuk main game, kapasitas RAM-nya 4 GB, dan baterai yang memuaskan. Sedangkan yang nggak gue suka adalah dari UI-nya yang banyak bloatware dan iklan, dan juga speakernya yang terdengar cempreng atau pecah ketika volumenya berada di volume maksimal. Untuk layar yang masih beresolusi HD+, tentu menjadi kekurangan karena tetangga sebelah udah berani kasih resolusi layar lebih tinggi yaitu Full HD+, dengan harga yang relatif sama. Tapi kalian juga bisa lihat spesifikasi yang lain seperti RAM Infinix yang lebih besar, dan salah satu manfaat dari layar HD Plus adalah penggunaan baterai yang lebih irit. Tinggal kalian sesuaikan saja mana yang lebih cocok dengan kalian. Oke deh, itu aja ulasan gue untuk Infinix Hot 10. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya dengan gue Al. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.